Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita untuk mengkaji tafsir yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, yang dikenal dengan judul Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Dan pada pertemuan sebelumnya kita berada di tengah pembahasan ayat yang ke-23 dan 24 dari surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nara allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Dan apabila kalian berada di dalam keraguan dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maka datangkanlah satu surat yang semisal dengannya dan panggillah saksi-saksi kalian, orang-orang yang bisa membantu kalian untuk membuat satu surat ini min dunillah, selain Allah, jika kalian orang-orang yang jujur, yang benar. Namun apabila kalian tidak bisa melakukannya dan kalian tidak akan pernah bisa, maka takutlah kalian terhadap neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan, yang telah dipersiapkan bagi orang-orang kafir. Ayat ke-23 dan 24 dari surat Al-Baqarah. Taib, ma'asyar muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sudah kita bacakan beberapa penjelasan dari al-muallif rahimahullah taala. Sekarang kita akan lanjutkan pembahasan, yaitu kelanjutannya. Beliau berkata, al-muallif rahimahullah taala, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, wa hadhil ayatu wa nahwuha yusammunaha ayatit tahaddi. Dan ayat ini dan juga yang semisalnya, mereka para ulama ahli Quran atau ahli tafsir menamainya dengan ayatit tahaddi, ayat-ayat tantangan.
Karena memang di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menantang, ya, ketika Allah mengatakan fa'tu bi surah, datangkanlah satu surat yang semisal. Ini bukan Allah memohon, meminta, tetapi Allah menantang. Wa huwa ta'jizul khalqi an ayyatu bimithli hadzal Qur'an. Dan tantangan ini sebagai pelemahan makhluk untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an ini, ya, untuk memperlemah, menjadikan bukti kalau makhluk itu lemah, tidak mampu untuk bisa membawakan yang semisal dengan Al-Qur'anul Karim. Qala ta'ala, contohnya di ayat yang lain Allah berfirman, Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Ya, artinya katakanlah, jika sekiranya manusia dan jin itu berkumpul untuk mendatangkan semisal Quran ini, niscaya mereka tidak akan bisa membuat yang semisalnya, meskipun sebagian mereka menolong sebagian yang lainnya. Ini ada di dalam surat Al-Isra ayat ke-88. Ini juga disebut ayat At-Tahaddi, apa? Tantangan. Ya, Allah Subhanahu wa taala menantang manusia dan jin untuk saling tolong menolong di dalam membuat ayat yang serupa dengan Al-Quran. Namun ini tidak akan mungkin terjadi. La ya'tuna bimithlihi, tidak akan mungkin mereka bisa melakukannya, membuat yang semisal dengan Al-Quran. Dan kalau kita mau tambahkan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa ayat lagi yang mungkin bisa kita catat, ya. Karena di dalam kitab tafsirnya Syekh As-Sa'di ini beliau hanya menambahkan satu ayat saja selain Al-Baqarah 23-24 ini. Kita bisa juga melihat sebagai tambahan ada di dalam surat Al-Qasas ayat ke-49. Surat Al-Qasas ayat ke-49. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul fa'tu bi kitabim min indillahi huwa ahda minhuma attabi'hu in kuntum sadiqin. Katakanlah, wahai Muhammad, datangkanlah satu kitab, ya, yang lebih memberikan petunjuk min indillah, di sisi Allah. Mana yang bisa memberikan petunjuk dari keduanya? Attabi'hu, aku akan ikuti, in kuntum shadiqin, jika kalian orang yang benar. Jadi Allah perintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang kafir Quraisy yang mereka meragukan kebenaran Al-Qur'an. Karena mereka menuduh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengada-ada bahwa sekiranya Al-Quran itu adalah wahyu Allah, mengada-ada kalau beliau adalah utusan Allah. Maka Allah perintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menantang mereka, fa'tu bi kitabim min indillah, datangkan kalau gitu satu kitab dari sisi Allah. Mana di antara dua kitab ini yang lebih memberikan petunjuk?
kitab yang diturunkan kepada saya, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW, Al-Quran, atau kitab yang diturunkan kepada antum, kepada kalian. Ya, kalau kalian punya, kalau kalian bisa, mana yang lebih benar dari keduanya? Attabi'u, aku akan ikuti, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In kuntum shadiqin, jika kalian itu orang yang jujur. Ya, ini dalam surat Al-Qasas ayat ke-49. Demikian pula ada di dalam surat Hud ayat ke-13. Surat Hud ayat ke-13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, am yaquluna iftarah qul fa'tu bi asyri suwarim mithlih muftarayatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Yang artinya, apakah mereka mengatakan Muhammad itu telah mengada-ada? Ya, maka jawabannya iya. Orang-orang Quraisy telah menuduh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengarang Al-Qur'an. Jika demikian, qul, katakanlah pada mereka wahai Muhammad, fa'tu bi asyri suwarim mithli, datangkanlah 10 surat yang semisal di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an ada 114 surat. Ya kan? Kalau mereka orang-orang kafir Quraisy menuduh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengarang Al-Qur'anul Karim dengan surat-surat yang ada, kalau gitu coba sih buat 10 surat saja. Dari 114 kayaknya kan gampang kalau cuman membuat 10. Kalau Nabi mengarang 114, kalian cuman disuruh mengarang 10. Coba kalau bisa. Muftarayatin, yang juga diada-adakan. Wada'u man istata'tum, dan kalian boleh panggil siapapun yang kalian mampu. Min dunillah, selain Allah, in kuntum shadiqin, jika kalian orang yang benar, orang yang jujur. Masa kalah sama Muhammad yang cuman sendirian? Ya, kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh atau dituduh mengada-ngadakan Al-Qur'an, beliau telah membuat 114 surat dan beliau melakukannya sendirian. Ini kan tuduhan mereka. Ya, kalau gitu coba kalian buat 10 surat saja, dan kalian boleh panggil siapapun yang kalian suka. Mau manggil ahli sejarah, mau manggil ahli bahasa, mau manggil ahli atau dukun dan lain sebagainya, silahkan. Dan lagi-lagi ditutup dengan in kuntum shadiqin, jika kalian orang yang jujur. Berarti apa jemaah sekalian? Kalau mereka tidak bisa mewujudkannya, berarti mereka orang yang tidak jujur. Berarti tuduhan mereka kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengarang Al-Qur'an itu 100% dusta. Ya, 100% dusta, karena mereka tidak bisa membuktikan tuduhan mereka kalau Nabi kita itu mengarang Al-Qur'an, dan mereka pun juga tidak bisa mengabulkan tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang mau kita jadikan sebagai barang bukti kalau Al-Qur'an itu buatan Muhammad? Ya, tidak bisa membuktikan dan tidak mampu untuk mewujudkan tantangan. Lalu apa yang bisa kita jadikan pegangan atas tuduhan kalian kepada Muhammad? Jadi luar biasa ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, dukungan Allah Subhanahu wa taala, pembelaan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an sangat-sangat luar biasa. Taib. Dan satu lagi ayat tantangan juga ada di dalam surat Yunus ayat ke-38. Ya. Atau lebih lengkapnya kita baca juga yang 37 karena ini ada kaitannya. Jadi surat Yunus ayat 37 38.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana hadzal Qur'anu ay yuftara min dunillah, walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Am yaquluna iftarah, qul fa'tu bi suratin mithlih wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum shadiqin." Yang artinya, dan tidaklah Al-Quran ini dibuat atau diada-adakan atau dikarang dari selain Allah, akan tetapi Al-Quran adalah pembenaran dari kitab sebelumnya dan perincian dari kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, mir rabbil alamin, dari siapa? Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Jelas Allah mengatakan Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya itu berasal dari Allah, bukan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan karangan beliau. Lalu di ayat setelahnya, am yaquluna iftarah, apakah benar mereka itu menuduh Muhammad telah mengada-ngadakan Al-Quran? Qul fa'tu bi suratin mislih, katakan Muhammad pada mereka yang menuduhmu itu, datangkanlah satu surat yang semisalnya. Ya, datangkanlah satu surat yang semisalnya, dan panggillah siapapun yang kalian mampu selain Allah jika kalian orang-orang yang jujur. Ya. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan tantangan di sejumlah ayat-ayat Al-Qur'anul Karim kepada orang-orang kafir Quraisy. Bukan hanya di satu tempat saja. Minimalnya sudah berapa ayat tadi yang kita bacakan? Ya, dari surat Al-Baqarah ini, kemudian ada surat apa tadi? Al-Isra yang dibawakan oleh Asy As-Sa'di, kemudian ada surat Al-Qasas, ada surat Hud, yang terakhir surat Yunus. Ada 5 ayat. 5 ayat yang berisi tentang tantangan kepada orang-orang kafir Quraisy untuk membuat satu surat atau 10 surat atau yang semisal dengan Al-Qur'anul Karim. Dan ternyata mereka tidak bisa melakukannya. Ya. Karena memang di dalam Al-Baqarah ayat yang ke-24 ini Allah tegaskan fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Dalil yang jelas. Jika kalian tidak bisa mengerjakannya, dan kalian pasti tidak akan pernah bisa melakukannya. Baik. Lalu di sini Syekh As-Sa'di ingin memberikan gambaran kepada kita kemustahilan makhluk manusia, sepintar apapun dia, secerdas apapun dia, untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran, untuk mengarang kitab yang semisal dengan Al-Quran. Qala al-mu'allif rahimahullah, Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan, wa kaifa yaqdirul makhluqu min turabin an yakunu kalamuhu ka kalami rabbil arbab. Maka bagaimana mungkin, yaitu kaifa, bagaimana mungkin, yaqdirul makhluk itu mampu, min turab, sedangkan dia sendiri terbuat dari tanah, an yakuna kalamuhu, ucapannya itu ka kalami rabbil arbab, seperti ucapannya Tuhan semesta alam. Ya, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang segala-galanya. Manusia itu tercipta dari tanah yang sangat hina dan rendah. Bagaimana mungkin ucapannya bisa sama serupa dengan ucapan yang menciptakan seluruh alam semesta? Am kaifa yaqdirun naqisul faqiru min kullil wujuh, atau bagaimana mungkin mampu
manusia yang memiliki sifat naqis, kurang, al-faqir, yang miskin, min kulli wujuh, dari segala sisinya, an ya'tiya bi kalamin, untuk mendatangkan satu ucapan, ka kalamil kamili, seperti ucapannya Tuhan yang maha sempurna, alladzi lahul kamalul mutlaq, yang memiliki kesempurnaan yang mutlak, al-ghaniyul wasi'u min kullil wujuh, yang maha kaya dan maha luas dari segala sisinya. Manusia itu maha kurang dari segala sisinya, maha butuh dari segala sisinya, butuh makan, butuh minum, butuh tidur. Ya, manusia butuh. Kalau enggak ada itu semua, mati manusia. Bagaimana mungkin ucapan makhluk yang lemah ini disamakan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna dari segala sisinya, ya, yang maha kaya, yang maha luas. Hadza laisa fil imkan, maka ini tidak memungkinkan, tidak akan mungkin terjadi. Ya, jadi jangankan orang-orang kafir Quraisy yang mereka itu ahli dalam bahasa Arab, berada pada puncak ketinggian sastra di zamannya, jangankan mereka, seluruh penduduk bumi pun kalau sekiranya berkumpul tidak akan mungkin bisa membuat yang serupa dengan Al-Quran, karena intinya mereka itu makhluk ciptaan Allah. Tidak akan mungkin ucapannya sama dengan sang penciptanya. Nah, wala fi qudratil insan, dan ini bukan di dalam batas kemampuan manusia. Manusia itu membuat hal-hal yang dimampu saja, menciptakan ini dan itu, teknologi dan sebagainya, itu bisa manusia. Tapi kalau menciptakan ucapan yang berupa wahyu, maka tidak akan mungkin bisa. Ya, wa kullu man lahu adna dzauqin wa ma'rifatin bi anwa'il kalam, dan setiap orang yang memiliki adna dzauqin, sedikit saja cita rasa, wa ma'rifatin, dan pengetahuan bi anwa'il kalam, dengan berbagai macam ucapan-ucapan manusia, idza wazana hadzal qur'ana, tatkala ia menimbang Al-Qur'an ini, bi ghairihi, dengan selainnya, min kalamil bulagha, dari ucapan-ucapannya sastrawan ahli balaghah, zahara lahul farqul azimu, maka tampak baginya perbedaan yang besar. Ya, ini saking saja kita bukan sastrawan, saking saja kita orang biasa, makanya kita mungkin tidak terlalu merasa takjub dengan Al-Quran. Mungkin satu-satunya yang membuat kita takjub tatkala dilantunkan, ya enggak Bu? Ya. Tapi kalau susunan katanya, wallahu alam, kita enggak paham. Pemilihan gaya bahasanya, wallahu alam, kita enggak paham. Tapi kalau dibacakan oleh qari, bisa nangis kita. Ya enggak Bu? Ya kan? Padahal sisi mukjizat Al-Quran yaitu bukan dengan sekedar dibacakan saja oleh qari. Sahih, pengaruh Al-Quran ketika dibacakan itu luar biasa. Ya, bahkan banyak berita-berita yang yaitu beredar, ada seorang non muslim mendengarkan suara azan misalnya, suara bacaan Quran, terenyuh, dapat hidayah. Sahih, itu salah satu pengaruh dari bacaan Al-Quran. Tetapi mukjizat yang sesungguhnya itu terletak pada Al-Quran itu sendiri, maknanya, gaya bahasanya, dan kedalaman yaitu maknanya. Ini hanya bisa diketahui oleh orang-orang ahli bahasa. Makanya di sini saya menjelaskan, kalau orang itu memiliki cita rasa bahasa di dalam memahami ucapan-ucapan yang ada,
maka tatkala dia timbang Al-Quran dengan selainnya, maka akan jelas perbedaannya, nggak bisa dibandingkan. Ya, terlebih ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, gaya-gaya bahasa sastra itu kadangkala jelimet, kadangkala terlalu berlebihan, kadangkala dan lain sebagainya. Makanya sampai ada ungkapan syair itu, kata pepatah Arab, ya, syair itu semakin dusta semakin indah. Iya, benar, ya. Syair itu semakin dusta semakin bagus malahan. Sedangkan Al-Qur'anul Karim tidak ada sedikit pun kedustaan di dalamnya. Ya, tidak ada sedikit pun kedustaan di dalamnya. Inna a'dzabahu akdzabuhu, kata para ahli bahasa, sesungguhnya yang paling indah dari syair akdzabuhu, yang paling dusta. Makanya ini mirip seperti komedi-komedi zaman sekarang, Bu. Komedi itu lucu kalau dibumbui kedustaan. Ya, padahal dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wailun lilladzi yuhadditsu fayakdzib liyudhika bihil qaum, wailun lah. Celakalah seorang yang ketika bicara itu dusta untuk membuat suatu kaum tertawa. Celakalah, ya celakalah. Iya. Namun komedi kalau nggak ada dustanya nggak lucu. Ya. Jadi mereka, seni mereka itu apa? Dusta. Semakin dusta semakin laris, semakin membuat orang tertawa, semakin viral. Nah, sama dengan syair bahasa Arab. Ya. Seni syair itu seperti itu. Nah, ini mustahil ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Meskipun demikian, keunggulan Al-Qur'an jauh dibandingkan dengan syair-syair yang berisi kedustaan tersebut. Makanya kemarin telah kita sampaikan, ketika orang-orang Quraisy itu rapat, kira-kira kita mau menuduh Muhammad apa supaya kita satu kata. Ketika dia mengatakan kita tuduh dia sebagai seorang penyair, dibantah. Tidak, dia bukan penyair. Kita tahu syair, kita tahu rangkaian-rangkaiannya, kita tahu yaitu susunan-susunannya, dan yang dibawa Muhammad bukan syair, jelas bukan syair. Ini mereka akui para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Nah, oleh karena itu Al-Qur'anul Karim sungguh mukjizat yang luar biasa dan tidak akan mungkin bisa dibuat oleh manusia. Taib. Wa fi qaulihi, dan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ini kita masuk pada tafsir ayat ya. Wa in kuntum fi raib, dan apabila kalian berada di dalam keraguan, ila akhirih, sampai pada akhir ayat. Dalilun, ini merupakan dalil ala anna alladhi yurja lahul hidayatu, bahwasanya yang diharapkan baginya hidayah, petunjuk, minad dalalati, dari kesesatan, huwa syakul hairu, dia adalah orang yang ragu, yang bingung, alladzi lam ya'rifil haqqa minad dalal, yaitu orang yang tidak mengenal kebenaran dari kesesatan. Fahadzal ladzi, maka orang seperti ini, idza buyyina lahul haqqu, apabila dijelaskan baginya kebenaran, fahuwa hariyun bit taufiq, maka dia berpeluang lebih mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan taufik. In kana shadiqan fi talabil haq, jika dia orang yang jujur untuk mencari kebenaran. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang mulia ini, seperti yang tadi kita sampaikan, memang ditujukan kepada orang-orang kafir Quraisy yang mereka menuduh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengarang Al-Qur'an. Namun
bisa jadi ada di antara mereka itu yang murni tidak mau menerima Al-Quran karena ragu. Bisa jadi di antara mereka ada orang-orang yang jujur tidak mau beriman karena belum yakin, karena masih terpengaruh dengan omongan orang, Muhammad itu begini dan begitu, sehingga dia pun apa? Akhirnya ragu untuk menerima Islam, ragu untuk menerima Al-Quran. Maka dengan ayat ini diharapkan orang-orang yang murni ragu itu mendapatkan hidayah taufik. Ya, makanya Allah mengatakan wa in kuntum fi raib, jika kalian benar-benar ragu, dan seterusnya. Ya, namun sekali lagi in kana shadiqan fi talabil haq, kalau dia memang benar-benar jujur ingin mencari kebenaran. Ragu karena belum tahu mana yang benar, maka dijelaskan dengan ayat ini insya Allah akan dapat hidayah. Sedangkan wa ammal mu'anidu, adapun orang yang menentang, yang mengeyel gitu ya, alladzi ya'riful haqqa wa yatrukuhu, yang dia sudah tahu kebenaran tapi meninggalkannya. Sudah tahu kalau yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan sihir, bukan dongeng, bukan syair, dan bukan igawanya orang gila. Mereka tahu kalau yang dibawa Al-Quran itu kalam yang sangat menakjubkan, yang sangat indah, yang tidak mungkin dibuat manusia. Tapi mereka tidak beriman. Fahada la yumkinu ruju'uhu, maka orang ini tidak mungkin rujuk, tidak mungkin kembali pada kebenaran. Li'annahu tarakal haqqa ba'dama tabayyana lahu, karena ia telah meninggalkan kebenaran setelah jelas baginya. Ya, lam yatrukhu an jahlin, dia tinggalkan kebenaran bukan karena kebodohan. Kalau orang bodoh dikasih tahu dan dia jujur, pasti nerima. Ya, tapi kalau orang itu bukan bodoh, dia tahu yang benar, tapi sengaja dia nggak mau menerima. Dikasih tahu ya ngeyel. Ini sudah rumus kehidupan. Ya, kalau orang itu nggak tahu dan dia ingin tahu, ingin mencari kebenaran, dikasih tahu akan nurut. Tapi kalau orang itu sudah tahu tapi dia sengaja tidak mau menerima, dikasih tahu ya akan tetap ngeyel, tidak mungkin apa? Rujuk. Ya, lam yatruku an jahlin, karena dia meninggalkan kebenaran bukan karena kebodohan. Fala hilata fihi, maka tidak ada alasan bagi dirinya di dalamnya. Ya nggak ada alasan lagi dia. Kenapa tidak mau beriman? Ya sudah tidak punya alasan lagi. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu membedakan antara orang yang tidak tahu dengan orang-orang yang tahu. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya, wahai Tuhan kami, janganlah engkau sisa kami in nasina, kalau kami lupa, aw akhtana, atau kami keliru karena tidak tahu. Ya. Nah, maka kalau orang yang nggak tahu, ragu, dikasih tahu, maka dengan ayat ini semoga dapat hidayah. Tapi orang yang menentang, maka tidak akan mungkin dia menerimanya. Wa kadzalika syaku ghairu shadiqi, demikian pula orang yang ragu tapi dia tidak jujur. Fi talabil haq, di dalam mencari kebenaran. Bal huwa mu'ridun ghairu mujtahidin fi talabih, bahkan dia berpaling. Ghairu mu'rid ghairu mujtahidin, tidak bersungguh-sungguh fi talabihi, di dalam mencarinya. Mencari apa? Kebenaran. Ya, fahada fil ghalibi annahu la yuwaffaq, maka orang seperti ini
pada umumnya tidak akan dapat hidayah taufik. Pada umumnya ya, kita tidak menafikan hidayah Allah itu akan diberikan kepada siapa yang dikehendaki. Tapi kalau kita lihat karakter manusia ya, di dalam apa yang dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di di sini ada 3 orang yang tidak menerima kebenaran karena ragu, karena nggak tahu, tapi dia ingin tahu, ingin cari kebenaran yang sesungguhnya. Maka kalau dikasih tahu, insya Allah akan dapat hidayah mudah. Yang kedua sudah tahu, tapi tidak mau menerima kebenaran. Maka orang semacam ini dikasih tahu percuma, nggak ada manfaatnya. Yang ketiga orang yang ragu tapi nggak serius cari kebenaran. Dia nggak tahu, tapi dia tidak mau mencari tahu dengan serius. Maka ini kebanyakannya juga tidak akan mendapat hidayah kalau dikasih tahu. Ya. Nah, dari sini ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita bisa mengetahui bahwasanya macam-macam orang itu terhadap kebenaran itu beraneka ragam. Yang masih kita harapkan dengan kita berdakwah, dengan kita menyampaikan kebenaran, ya orang-orang tadi yang jenis pertama. Ya, dan kita nggak tahu di antara sekian banyak orang yang ngeyelan itu siapa, orang yang ragu tapi nggak serius itu siapa, orang yang ragu karena nggak tahu itu siapa. Kita nggak tahu, makanya tetap diperintah untuk apa? Berdakwah. Ya. Ini juga apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun di awal surat Al-Baqarah juga sudah dijelaskan kan? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja mereka. Apakah kau peringatkan atau tidak, mereka tetap tidak beriman. Tetapi tetap saja Nabi disuruh berdakwah. Ini menunjukkan karena kita nggak tahu. Di antara orang-orang kafir itu barangkali ada salah satu yang apa? Benar-benar nggak tahu, tapi ingin tahu dan ingin mencari kebenaran. Nah, semoga orang seperti ini yang dapat hidayah. Tapi jumlah mereka sedikit jemaah. Yang paling banyak itu orang-orang yang sudah tahu tapi tidak mau menerima kebenaran. Taib. Kemudian saya melanjutkan di sini, wa fi wasfir rasuli bil ubudiyyati fi hadzal maqamil azim. Dan di dalam pensifatan Rasul dengan ubudiyah, disifatinya Rasulullah dengan hamba. Fi hadzal maqamil azim, di dalam posisi yang agung ini, maksudnya apa, Bu? Perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, mimma nazzalna ala abdina. Itu yang dimaksud maqamun atau wasful ubudiyah. Sifat Nabi sebagai seorang hamba. Allah berfirman, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Itu yang dimaksud ya. Jadi Allah mensifati Nabi kita dengan hamba. Dalalatun, ini adalah dalil ala anna a'zama awsafihi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sifat yang paling agung bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam qiyamuhu bil ubudiyah, yaitu tatkala beliau menegakkan tugasnya sebagai seorang hamba. Beliau adalah sebagai seorang hamba, la allati la yalhaquhu fiha ahadun minal awwalin wal akhirin, yang mana sifat Nabi sebagai seorang hamba sejati ini tidak akan disaingi oleh seorang pun dari generasi awal maupun generasi akhir. Seluruh manusia dari yang awal sampai yang akhir tidak akan mungkin bisa menyaingi sifat Nabi sebagai seorang hamba sejati. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para ulama kita menyebut perkara ini dengan maqamul ubudiyah.
kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang hamba. Dan bukan hanya satu ayat saja, bukan hanya satu, yaitu konteks saja Allah Subhanahu wa taala menyebut Nabi sebagai seorang hamba dalam posisi yang sangat penting. Ya. Di dalam ayat ini tadi sudah kita sebutkan, ayat ini disebut dengan ayat tahaddi. Ayat tahaddi. Apa itu? Ayat tantangan. Ya. Jadi di dalam menantang orang-orang kafir, Allah Subhanahu wa taala sebutkan Nabi kita sebagai hamba. Nah, ada lagi ayat yang lain, yaitu ketika Allah menurunkan Al-Qur'an, Allah pun sebutkan Nabi sifatnya dengan hamba. Contohnya di dalam surat Al-Furqan ayat yang pertama, Allah berfirman, Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Maha suci Allah, alladzi nazzalal furqana, yang telah menurunkan Al-Furqan. Al-Furqan adalah nama lain dari Al-Qur'an. Kenapa disebut Al-Furqan? Karena Al-Quran itu bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Al-Furqan, Al-Farq itu pembeda. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan ala abdihi, kepada hambanya. Jadi status Nabi sebagai seorang hamba dikukuhkan ketika Allah turunkan Al-Quran kepadanya. Liyakuna lil alamina nadhira, agar beliau menjadi pemberi peringatan bagi semesta alam. Ya, ini perhatikan ya. Jadi ketika Allah memberikan tantangan, Allah sifati Nabi dengan hamba. Ketika Allah menurunkan Al-Quran, Allah sifati Nabi dengan hamba. Demikian pula ketika berdakwah, ketika Nabi ditugaskan untuk berdakwah, Allah pun mensifati Nabi juga dengan hamba. Maqamul ubudiyah ini ada juga pada tugas Nabi sebagai seorang dai. Dalam surat Al-Jin ayat ke-19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Ya. Dalam surat Al-Jin yang ini berisi tentang kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang dai, sebagai seorang penyeru kebaikan. Yang artinya dan bahwasanya ketika hamba Allah, siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yad'u, berdakwah, ya, kadu yakununa alaihi libada, maka seakan-akan mereka para gerombolan jin itu berdesak-desakan untuk mengerumuninya. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit untuk berdakwah, ya, atau juga bangkit untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka bangsa jin itu berkerumun. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, nampaknya kurang tepat kalau kita artikan dakwah itu dengan dakwah apa namanya? Menyebar kebaikan. Karena dakwah itu ada dua makna. Dakwah bermakna menyebar kebaikan, menyeru orang berbuat baik, dan ada pula dakwah bermakna ibadah yang namanya doa. Ya. Makanya ada doa
yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari beberapa perkara, di antaranya wa min da'watin. Ya, dengan lafaz dakwah. Sebagian riwayat dengan lafaz wa min du'ain. Ya, dari doa. La yustajabulah, yang tidak dikabulkan. Nah, sebagian riwayat dengan lafaz dakwah, wa min da'watin, dan dari dakwah maknanya apa? Ya doa. Sama. La yustajabulaha, yang tidak dikabulkan. Jadi mungkin sedikit koreksi ya. Tadi kita sampaikan kalau dakwah itu menyeru kepada kebaikan, yang benar dakwah dalam arti doa. Jadi ayat ke-19 dari surat Al-Jin, Allah Subhanahu wa taala memposisikan Nabi sebagai seorang hamba tatkala beliau berapa? Doa. Bukan berdakwah menyebar kebaikan ya, tapi ketika beliau berdoa. Karena konteksnya ayat ini ketika Nabi berdoa di dalam sholat. Ya, beliau bangkit beribadah kepada Allah, yad'uhu, yaitu berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah. Nah, saat itulah jin-jin itu berkerumun, berdesak-desakan. Taib. Jadi itu makom Nabi sebagai seorang hamba. Tantangan sudah, turunnya Al-Quran sudah, doa sudah. Nah, sekarang ada pula Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hamba tatkala Isra. Diperjalankannya Nabi dari Baitul Haram kepada Baitul Maqdis, dari Masjidil Haram sampai ke Baitul Maqdis. Dan ini ada di dalam surat Al-Isra ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, dan seterusnya. Ya, yang artinya maha suci Allah yang telah asra, memperjalankan, bi abdihi, hambanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sifati Nabi dengan hamba dalam beberapa kedudukan, yang semuanya itu kedudukan yang mulia. Tidak semua manusia mencapai kedudukan ini. Ketika Allah menantang orang-orang Quraisy, ketika Allah menurunkan Al-Quran, ketika Allah mensifati Nabi dengan seorang yang beribadah doa, dan juga ketika Allah memperjalankan Nabi SAW, semuanya disifati dengan hamba. Maka dari itu sifat Nabi yang paling tinggi ya hamba. Jangan dilebih-lebihkan lagi. Kalau sesuatu itu sudah sempurna ditambah-tambahi jadi rusak. Sifat yang paling utama bagi Nabi ya sudah hamba dan Rasul, hamba dan utusan. Ini yang paling tinggi, jangan kita tambah-tambahi, dan juga jangan kita kurang-kurangi. Ya, makanya orang-orang Nasara itu menjadi sesat karena mensifati Nabi Isa alaihissalam dengan Tuhan atau anak Tuhan. Padahal Nabi Isa itu sudah sempurna sifatnya, hamba dan utusan Allah. Kalau dirubah lagi sifat ini, jadilah mereka tersesat. Nah, manusia setinggi apapun dia tetaplah seorang hamba. Nabi kita Muhammad SAW semulia-mulianya beliau adalah seorang hamba. Nah, di sini saya tadi ternyata juga membawakan ya beberapa contoh maqamul ubudiyah, kama wasafahu bil ubudiyyati fi maqamil Isra, sebagaimana Allah sifatkan beliau dengan seorang hamba di dalam kedudukan Isra. Faqal subhanalladzi asra bi 'abdihi. Allah berfirman, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Wa fi maqamil inzal, dan ketika Allah yaitu menurunkan Al-Qur'an. Faqal, Allah berfirman, tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira.
Ya, jadi sekali lagi sifat Nabi yang paling tinggi itu adalah hamba dan rasul. Taib. Selanjutnya, wa fi qaulihi, adapun di dalam firman Allah taala, uiddat lil kafirin fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutlah kalian kepada neraka yang bahan bakarnya manusia dan bebatuan, uiddat lil kafirin, yang telah dipersiapkan bagi orang-orang kafir. Maka ayat ini dan yang semisalnya wa nahwiha minal ayat, dari ayat-ayat yang lain, dalilun limadhhabi ahli sunnati wal jamaah, merupakan dalil bagi madhab ahlu sunnah wal jamaah, annal jannata wan nara makhluqatani, bahwasanya surga dan neraka itu adalah makhluk, dua-duanya adalah makhluk. Khilafan lil mu'tazilah, berbeda dengan mu'tazilah. Mu'tazilah tidak meyakini kalau surga dan neraka itu makhluk. Mungkin hanya gambaran, mungkin hanya ilusi, mungkin hanya bayangan saja. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan surga dan neraka itu nyata, makhluk. Karena apa? Disebutkan di dalam ayat ini uiddat, sudah dipersiapkan. Ya. Nah, wa fiha aidan, dan juga di dalam ayat ini, annal muwahhidina, bahwasanya orang-orang yang bertauhid, wa inirtakabu ba'dal kabairi, meskipun mereka melakukan sebagian dosa-dosa besar, la yukhalladuna finnar, maka mereka tidak kekal di neraka. Li'annahu qal, karena Allah berfirman, uiddat lil kafirin, dipersiapkan bagi orang-orang kafir. Ya, jadi yang dijadikan kekal di neraka itu hanya siapa? Orang-orang kafir. Maka orang-orang yang masih punya keimanan, meskipun mereka melakukan dosa besar dan tidak keluar dari Islam, ya tidak masuk ayat ini. Falau kana usatul muwahhidina, seandainya orang-orang yang bermaksiat dari kalangan ahli tauhid, yukhalladuna fiha, kalau mereka juga ikut dikekalkan di sana, lam takun mu'addatan lil kafirina wahdahum, tentu ayat itu tidak terbatas disiapkan hanya orang kafir saja. Harusnya ayatnya berubah, uiddat lil kafirina wa ahlil maksiyah misalnya. Neraka itu dipersiapkan bagi orang-orang kafir dan ahli maksiat. Uiddat lil kafirina wal asina minal muslimin misalnya. Neraka itu dipersiapkan untuk orang-orang kafir dan ahli maksiat dari kalangan umat Islam. Tapi enggak ada lanjutan ayat seperti itu. Ayat itu uiddat lil kafirina titik. Jadi yang dikekalkan di dalam neraka hanya orang kafir. Orang Islam yang masih punya iman, tidak batal Islamnya, seburuk apapun dia, maka tidak akan kekal di neraka. Khilafan lil khawarij wal mu'tazilah, dan lagi-lagi akidah ini berbeda dengan akidahnya khawarij dan mu'tazilah. Lagi-lagi berbeda dengan akidahnya khawarij dan mu'tazilah. Apa perbedaannya, Bu? Al-Khawarij dan Al-Mu'tazilah, mereka sama-sama meyakini pelaku dosa besar itu kekal di neraka. Ya, Khawarij dan Mu'tazilah sama-sama meyakini pelaku dosa besar itu kekal di neraka. Bedanya apa? Bedanya Khawarij dan Mu'tazilah itu tidak satu kata ketika menghukumi pelaku dosa besar di dunia. Khawarij meyakini pelaku dosa besar itu kafir.
Nggak pakai sungkan-sungkanan. Pelaku dosa besar kafir. Di akhirat di mana? Kekal di neraka. Tegas dan jelas. Ini siapa? Khawarij. Mu'tazilah tidak tegas. Pelaku dosa besar bagaimana? Nggak mukmin, nggak kafir. Makanya dikenal istilah ada di suatu tempat di antara dua tempat. Manzilatun baina al-manzilatain. Tak bingung kita, Bu. Pelaku dosa besar itu apa? Enggak mukmin tapi enggak kafir. Nah, terus gimana? Pokoknya enggak mukmin, enggak kafir, bingung pokoknya. Tapi sama-sama meyakini di akhiratnya kekal di neraka. Ya, jadi Khawarij dan Mu'tazilah sama dalam satu sisi keyakinan mereka tentang pelaku dosa besar di akhirat. Sepakat kekal di neraka. Tapi mereka berbeda pendapat di dalam menghukumi pelaku dosa besar di mana? Di dunia. Ya. Nah, Ahlussunnah bagaimana, Bu? Kita membicarakan kelompok sesat tapi kita lupa dengan yang benar. Ahlussunnah bagaimana? Pelaku dosa besar di dunia mukmin atau kafir? Mukmin. Tapi ingat, mukmin sesuai dengan kadar keimanannya, bukan mukmin yang sempurna imannya. Loh, emang ada keyakinan mukmin yang sempurna imannya bagi pelaku dosa besar? Ada, Bu. Kelompok lain namanya Murji'ah. Jadi kita kenal ada Mu'tazilah, ada Khawarij, ada Murji'ah. Murji'ah itu menyamakan imannya malaikat, imannya nabi dengan imannya ahli maksiat. Orang yang melakukan maksiat pokoknya masih punya iman, tenang. Imannya itu tidak akan kemaksiatannya tidak akan mempengaruhi keimanan. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah meyakini iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah dengan apa, Bu? Ketaatan. Berkurang dengan kemaksiatan. Nah, ini Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, maka Ahlussunnah meyakini pelaku dosa besar kalau dia masih punya iman, iya dia mukmin tapi imannya nggak sempurna, imannya bermasalah. Di akhirat nanti bagaimana? Di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mengampuni, ya dia akan diampuni dengan cuma-cuma. Tapi kalau Allah akan menyiksa, maka dia akan disiksa dulu di mana? Di neraka. Tapi nggak kekal. Jelas ya akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Jelas. Nah, Murji'ah tidak. Pelaku dosa besar imannya sempurna. Di akhirat langsung masuk surga. Sama dengan nabi, sama dengan malaikat. Nah, semua ini kelompok yang menyimpang. Ya. Nah, di sini Syekh As-Sa'di cukup baik ya ketika membawakan ayat ini sebagai penjelasan terhadap akidah yang menyimpang. Taib yang terakhir, wa fiha dalalatun, dan di dalam ayat ini juga terdapat dalil ala annal adzaba, bahwasanya azab itu, siksaan itu mustahiqqun bi asbabihi, itu didapatkan dengan sebab. Orang disiksa itu tidak tanpa alasan, pasti ada sebabnya. Allah itu enggak zalim, jamaah sekalian. Allah itu maha adil. Saking adilnya Allah, kalau ada sesuatu yang berhak untuk disiksa, maka akan disiksa sesuai dengan kadarnya. Tapi kalau Allah ngasih pahala, bukan keadilan yang ditonjolkan di situ. Ada yang tahu enggak? Kalau Allah ngasih pahala itu karena apa? Karena apa? Bukan, itu karena apa namanya? Karena hambanya ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi Allah, karena rahmat, karena fadlum minallah, karunia. Artinya apa? Orang ngamalkan pahala nilainya 1, dikasih Allah 10. Ya, al hasanatu bi asyri amsalihah, satu kebaikan itu 10 kali pahala yang semisal. Baca Quran, satu kebaikan dikalikan 10, ya kan?
Nah, ini karena adil atau karena fadl? Karena fadl. Kalau adil itu kalau ngerjakan satu ya dikasih satu. Tapi kalau mengerjakan satu dikasih 10 itu namanya karunia, kemurahan, rahmat, apapun itu. Allah memberikan pahala kepada hambanya dengan karunia-Nya, dengan kemurahannya, dengan rahmatnya. Sedangkan Allah menyiksa hambanya dengan apa, Bu? Keadilannya. Nggak ada yang dizalimi. Nggak ada orang mengerjakan satu kesalahan dibalas dengan 10 siksa. Yang ada satu dibalas satu. Itu pun kalau Allah berkehendak, Allah ampuni kok. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni ya apa-apa yang di bawah kesyirikan bagi siapa yang dikehendakinya. Nah, jadi azab itu, siksaan itu mustahiqun bi asbabihi, itu didapatkan dengan sebab-sebab. Wa huwal kufru, diantaranya kekafiran. Orang diazab karena dia kafir di dunia. Wa anwa'ul ma'asi ala ikhtilafiha, dan juga berbagai macam bentuk kemaksiatan dengan aneka ragamnya. Nah, jadi Allah menyiapkan neraka itu bukan zalim, tapi justru adil. Orang yang bermaksiat di dunia, orang yang kufur di dunia, maka sangat pantas dengan keadilan Allah dibalas dengan siksanya. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Sekarang kita masuk pada ayat yang ke-25. Insyaallah masih ada waktu. Silakan. Oh, boleh, silakan. Kalau di zaman sekarang Mu'tazilah itu kelompok apa? Wallahu a'lam bishawab. Kalau di zaman sekarang itu tidak ada kelompok tertentu yang menamainya dengan nama seperti dahulu. Karena yang namanya kelompok itu diambil dari sifat kelompoknya. Dan yang menamai ini ya juga para ulama kita untuk istilahnya mengklasifikasikan. Karena nggak ada, Bu, sebenarnya kelompok-kelompok menyimpang itu dinamai mau dinamai dengan nama itu, nggak ada. Khawarij, ya kita ini Islam, kita ini sesuai dengan Quran dan Sunnah. Mereka nggak mau disebut Khawarij, tapi karena sifat mereka itu khuruj, keluar dari ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin, maka ya kalian itu mau ndak mau ya kami sebut dengan Khawarij. Nah, kalau Khawarij, kalau di zaman sekarang ya seperti ISIS, ya, yang mereka menghalalkan darah kaum muslimin, memberontak kepada pemimpin dan lain sebagainya. Ini jelas fatwa para ulama kita. Tapi kalau Mu'tazilah, wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau kelompok secara utuh nggak ada, Bu. Tapi kalau pemahaman bisa jadi. Ya. Dan di antara keyakinan Mu'tazilah itu tidak beriman dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala atau membatasi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kembali kepada pelajaran akidah tentu saja. Nah, sehingga mungkin saja ada tokoh fulan yang dikenal dalam masalah ini dia memiliki pemikiran Mu'tazilah. Itu bisa, Bu. Jadi bukan kelompok secara utuh, ya, ibaratnya ormas, bukan. Tapi bisa person tertentu, tokoh tertentu, ketika dia mengeluarkan statement ternyata ini berasal dari akidah Mu'tazilah, itu bisa. Nah, kelompok apa dia? Wallahu alam. Kalau dilihat dari kelompok ormas duniawinya, ya kita kembalikan dia ikut apa, ya. Jadi kalau kelompok secara utuh, wallahu alam, saya tidak tahu ya yang benar-benar mengusung 100% akidah Mu'tazilah. Yang ada itu beberapa person tertentu, tokoh-tokoh tertentu. Itu ada yang terpengaruh dengan akidah Mu'tazilah. Kalau saya boleh sebut satu kelompok, mungkin ada, Bu.
Tapi khawatir nanti masalah ini. Ya. Kalau ibu-ibu paham, yang sudah dibubarkan kalau nggak salah. Ya. ITH dibalik. Itu ada keyakinan tidak percaya dengan azab kubur. Di antara yang pernah kita dapatkan dari penjelasan para ulama, menganggap azab kubur itu tidak ada karena hadisnya hadis ahad. Nah, ini keyakinan Mu'tazilah. Tapi apakah dia full 100% Mu'tazilah? Ya tidak. Ya, nah seperti itu. Itu contoh saja ya. Adapun person-personnya ya beraneka ragam. Jadi Mu'tazilah, Khawarij, Murji'ah itu sebenarnya pemikiran yang bisa ada pada siapa saja. Nah, itu bedanya dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, tidak terikat dengan kelompok manapun. Taib. Bisa dilanjutkan ini? Ayat ke-25. Silakan. Allah berfirman di ayat ke-25 dalam surat Al-Baqarah, wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bahwasanya bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kullama ruziqu minha min thamarah rizqa. Setiap mereka mendapatkan rizki darinya, dari surga tersebut, min thamaratin, berupa buah-buahan, rizqan, sebagai rizki bagi mereka, qalu, maka mereka berkata, hadzal ladzi ruziqna min qabl. Ini adalah rezeki yang pernah diberikan kami sebelumnya. Wa utubihi mutasyabiha, dan mereka diberi hal-hal yang serupa. Walahum fiha azwajum mutahharah, dan bagi mereka penduduk surga di dalamnya mendapatkan pasangan-pasangan, istri-istri yang disucikan. Wahum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita lihat sepintas ayat ini berkebalikan dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya tentang orang-orang kafir yang dijanjikan neraka. Ayat ini tentang orang-orang beriman yang dijanjikan surga. Baik, mari kita baca penjelasan dari Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, lamma dzakara jazaa'al kafirin. Ketika Allah sebelumnya telah menyebutkan, dzakara, menyebutkan, jazaa'al kafirin, balasan bagi orang-orang kafir, dzakara jazaa'al mu'minin. Nah, sekarang ini Allah sebutkan balasan bagi orang-orang beriman. Jazail mu'minin ahlil a'malis salihat. Orang-orang yang beriman adalah orang yang mengerjakan amal-amal saleh. Ala tariqatihi ta'ala fil Qur'an,
sesuai dengan metode Allah di dalam Al-Quran. Yajma'u bainat targhibi wat tarhib, yang mengumpulkan antara harapan dan ancaman. Liyakunal abdu, agar seorang hamba itu raghiban rahiban, dia optimis tapi dia juga punya kekhawatiran. Khaifan rajian, dia takut tapi dia juga punya harapan. Taib masyarakat muslimin, ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini salah satu metode di dalam Al-Quranul Karim, yaitu menyebutkan dua hal yang berkebalikan, dua hal yang berlawanan, agar seimbang. Al-Quran tidak semata-mata berisi tentang azab, ancaman, menakut-nakuti, tidak. Pun sebaliknya, Al-Quran tidak semata-mata berisi tentang pahala, kenikmatan, ya, dan segala macam hal yang akan didapatkan di surga. Maka proporsional, pertengahan. Ada kalanya Allah menyebutkan ancaman, ada kalanya Allah menyebutkan harapan. Ada kalanya Allah menakut-nakuti dengan siksa, ada kalanya Allah mengiming-imingi dengan pahala. Nah, di dua ayat ini Allah sebutkan siksa dulu baru pahala. Allah sebutkan neraka dulu baru surga. Dan bisa jadi nanti dibalik, surga dulu baru neraka, orang mukmin dulu baru orang kafir. Dan ini nggak ada masalah, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala biasa menyebutkan di dalam Al-Qur'an dua hal yang saling berlawanan. Kemudian wabasyir, ya, dan berilah peringatan, ya ayyuhar rasul, maksudnya rasul yang disuruh memberi peringatan. Wa man qama maqamahu, dan juga siapapun yang berdiri seperti rasul, artinya para ulama, para juru dakwah. Jadi ayat ini pertama kali ditujukan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, berilah kabar gembira kepada mereka. Namun juga ayat ini bisa ditujukan kepada siapapun yang memiliki posisi seperti Nabi SAW sebagai juru dakwah. Ya, sampaikan kepada umat, sampaikan kepada orang-orang beriman. Alladzina amanu, yaitu mereka orang-orang yang beriman, biqulubihim, dengan hati-hati mereka, wa amilus salihat, dan beramal saleh, bijawarihim, dengan anggota badan mereka. Fasaddaqu imanahum bi'a'malihim as-salihah, maka mereka membenarkan keimanan mereka dengan amal saleh. Dan ini sering kita sampaikan, yang namanya iman itu tidak hanya diyakini dalam hati, tapi juga harus diwujudkan dengan ucapan dan perbuatan. Nah, jadi orang yang beriman dan beramal soleh ini satu paket. Ya, orang yang beriman dan beramal soleh satu paket. Wa wusifat a'malul khairi bisalihat, adapun disifatinya amal-amal kebaikan dengan salih. Ya. Kenapa kok disebut wa amilu as-salihat, bukan wa amilu al-hasanat, bukan wa amilu al-khairat? Semua memiliki kesamaan makna. Amal baik, amal hasan, ya, boleh sebenarnya. Tapi kenapa kok Allah memilih dengan gaya bahasa salih? Salih, ya, maknanya juga sama, baik. Li'anna biha tasluhu ahwalul abdu, karena dengan amal saleh inilah menjadi baik keadaan-keadaan hamba. Wa umuru dinihi, dan keadaan agamanya. Wa dunyahu, dunianya. Wa hayatihi dunyawiyati wal ukhrawiyati, baik pula kehidupan dunianya dan ukhrawinya, akhiratnya.
wa yazulu biha, dan akan hilang dengan amal soleh tersebut, anhu darinya, fasadul ahwal, kerusakan keadaan. Jadi orang-orang yang beramal soleh itu akan dihindarkan dari kerusakan-kerusakan di dalam keadaannya. Fayakunu bidzalika minas salihin, jadilah dengan demikian itu dia termasuk orang-orang saleh. Alladzina yasluhuna, yaitu yang baik, limujawaratir rahmani fi jannatih, yang akan dekat dengan Allah Ar-Rahman di surganya. Jadi kesimpulannya disebut saleh karena memang baik. Orang yang beramal saleh dia akan senantiasa di dalam kebaikan. Kemudian fabasyirhum, berilah kabar gembira. Fabasyarahum, maka kemudian Rasulullah memberikan kabar gembira kepada mereka, anna lahum jannat, bahwasanya bagi mereka orang-orang beriman dan beramal saleh tersebut mendapat surga. Apa surga itu? Ay basatinu jami'atun, kebun-kebun atau taman-taman yang terkumpul di dalamnya, minal asjaril ajibah, berupa pohon-pohon yang menakjubkan, wassimaril aniqah, dan buah-buahan yang menggiurkan, wadhillil madidi, dan naungan yang luas terbentang, wal aqsani wal afnani, dan dahan-dahan ranting-ranting. Wa bidzalika sarat jannatan, yang demikian itu jadilah ini dinamakan dengan jannah. Yajtannu biha dakhiluha, orang yang masuk ke dalamnya akan tertutupi, tersembunyi. Wa yun'amu fiha sakinuha, dan orang yang tinggal di dalamnya akan mendapat nikmat. Yun'am, akan diberi nikmat, fiha, di dalam surga, sakinuha, orang yang tinggal di dalamnya. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi jannah, ya, jannah, surga, itu disifati dengan sesuatu yang menutupinya. Kita berada di dalam naungan teduh kebun yang ada pohon-pohonnya, jadi kita itu tertutupi, terlindungi dari dunia luar, ya. Tapi di dalam kita nyaman. Nah ini, dari luar kita tertutupi, orang-orang itu nggak bisa lihat dari kejauhan karena kita berada di dalam. Di dalam kita merasa nikmat. Nah ini juga disebutkan oleh para ulama kita, segala sesuatu yang tersusun dari kata atau huruf jim dan nun, ya, jim dan nun yang ditasydid, itu akan senantiasa bermakna mirip, tersembunyi. Seperti al-jin, makhluk yang tersembunyi, nggak bisa dilihat kasat mata, ya kan? Ada lagi junnah, tameng, orang yang dibalik tameng tersembunyi, dia tertahan dari serangan. Ada lagi janin. Apa bu janin, bu? Bayi yang mau lahir, dia tersembunyi di dalam apa? Perut ibunya, rahim ibunya, ya. Demikian pula dengan jannah, surga, dia tersembunyi berada di bawah naungan pohon-pohon yang lebat, tidak terlihat dari luar, dan merasa nikmat di dalamnya. Ya, jadi di antara keunikan bahasa Arab pula, kalimat yang tersusun dari kata jim, nun dan nun itu senantiasa memiliki makna tersembunyi. Taib. Makanya surga dinamakan dengan jannah. Allah nggak sebutkan sekedar bustan. Ya, bustan itu artinya taman. Jannah juga artinya taman, bu. Tapi taman yang jannah ini memiliki makna kandungan yang tadi, tersembunyi dari luar dan nikmat di dalamnya. Taib.
tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawah surga itu al-anhar, sungai-sungai. Ay anharul ma'i, ada sungai air, wal labani, susu, wal asli atau wal asal, madu, wal khamri, dan khamr. Tapi ingat, khamr di dunia beda dengan khamr di akhirat. Ya, semuanya sih, semua yang ada di dunia itu beda dengan yang ada di akhirat. Cuman sama namanya saja, hakikatnya beda. Yufajjaruna atau yufajjiruna kaifa sya'u. Sungai-sungai tersebut mereka ahli surga akan memancarkannya sesuai dengan kehendaknya. Wa yasrifunaha aina aradu, mereka bisa alirkan kemanapun mereka mau. Wa tushrabu minha tilkal asjar, atau dalam sebagian riwayat wa tusqa, ya, atau wa tasqi, dan sungai-sungai itu akan memberikan minum atau memberikan siraman untuk pohon-pohon yang ada di sana. Fatambutu atau fatumbitu asnafas thimar, maka akan tumbuhlah berbagai macam buah-buahan, ya. Jadi airnya surga itu begitu kualitasnya, maka buah-buahannya pun juga bagus kualitasnya. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Setiap mereka mendapatkan rizki berupa buah-buahan, mereka berkata, ini telah kami dapatkan rizki sebelumnya. Ai hada min jinsihi wa ala wasfihi, ini sama seperti jenis yang dulu dan sama seperti sifat yang dulu. Kulluha mutasyabihatun fil husni wal ladzah, semua buah-buahan di surga itu serupa, memiliki kemiripan dari segi baik dan kelezatannya. Ya, walaysa fiha thamaratun khasatun, tidak ada buah yang khusus atau buah yang busuk di sana. Walaysa lahum waqtun khalin minal ladzah, tidak ada waktu kosong dari kelezatan. Ya, semua buah-buahannya bagus, semua buah-buahannya enak, lezat, tidak ada yang busuk, tidak ada yang kecut, dan tidak akan pernah berhenti dari merasakan lezatnya. Beda dengan di dunia, Bu. Gigitan pertama nikmat, gigitan kedua lezat, gigitan ketiga sudah mulai biasa, gigitan keempat enak, gigitan kelima muntah. Seenak apapun buah di dunia, bro, kalau kita dijejeli itu tok, ya, apa dijejeli itu? Ya, kita diberi itu saja, ya, nggak akan mungkin bisa menikmatinya. Ya tadi, gigitan pertama nikmat, kedua lezat, seterusnya akan berkurang, akan berkurang, akan berkurang. Itu buah apapun yang paling enak, Bu. Ya. Apalagi pas puasa, Masya Allah, pas buka itu nikmatnya luar biasa. Tapi setelah taraweh wis mulai kelempokan, ya. Di surga enggak seperti itu. Enggak ada satupun waktu kita merasa bosan, kita merasa sudah enggak enak lagi buah ini, ya. Tetap sama, tetap nikmat, tetap lezat. Suapan keberapapun dan makan yang keberapapun. Kalau kita wis tahu mangan iki aku, gitu ya, sudah pernah makan ini. Di surga meskipun sudah pernah, tetap lezat, tetap nikmat. Makanya nggak bisa dibayangkan, ya. Taib. Fahum daiman mutaladziduna bi akliha, maka mereka ahli surga senantiasa seterusnya merasakan lezat ketika memakannya. Wa qauluhu, dan firman Allah, wa utubihi mutasyabiha, dan mereka diberi hal-hal yang serupa. Qila, ada yang mengatakan mutasyabihan fil ismi mukhtalifat ta'um atau at-tu'um. Mutasyabihan ada yang mengatakan namanya sama, beda rasanya. Ya. Wakila mutasyabihan fil launi mukhtalifan fil ismi, ada yang mengatakan beda warna, sama warnanya, beda namanya. Wakila ada yang mengatakan yushbihu ba'duhu ba'dan fil husni wal ladha wal fakahah,
Ada yang mengatakan sama sebagian dengan yang lain di dalam kebaikannya, yaitu buah yang bagus dan lezat dan nikmat. Wala'alla hadza huwa shahih, dan barangkali ini pendapat yang sahih. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pendapat yang terakhir ini bisa jadi pendapat yang sahih. Apa itu? Buah-buahan di surga itu sama-sama enak, sama-sama nikmat, sama-sama lezat. Terlepas dari namanya apa, terlepas dari baunya atau warnanya seperti apa, yang penting mereka memiliki kesamaan lezat, nikmat dan baiknya. Wallahu taala alam bissawab. Taib masyarakat muslimin, ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kajian di pagi hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan dari tafsir ayat yang ke-25 ini pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa taala. Pertanyaan nih. Baik, sebelum kita akhiri, di sini ada pertanyaan akan kita bacakan terlebih dahulu insyaallah. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Untuk akikah anak angkat, apakah kewajiban orang tua asuh? Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hukum akikah, para ulama kita berbeda pendapat. Sebagian berpendapat wajib, sebagian berpendapat sunnah. Dan wallahu a'lam bishawab, saya pribadi lebih memilih pendapat sunnah. Sunnah yang sangat ditekankan, jadi kalau bisa dilakukan. Nah kemudian kalaupun ini sunnah, maka ini tanggungan siapa? Wallahu a'lam bishawab, tentu saja tanggungan orang tua. Orang tua di sini orang tua kan kandung. Loh, kalau orang tuanya sudah meninggal, ya tanggungan kakeknya. Kakeknya sudah meninggal, tanggungan orang yang terdekat, yang punya hubungan kerabat, pamannya, saudara bapaknya, atau yang lain. Nah, tapi kalau orang tua asuh berbaik hati ingin mengakikohi anak asuhnya, maka ini bagus. Ya, maka ini bagus. Tapi apakah itu menjadi tanggungannya? Jawabannya tidak. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan kedua, sebagai istri kan keridhaan suami yang utama. Tapi jika memang susah sekali dapat ridhonya gimana? Padahal sebagai istri sudah maksimal ikhtiar menyenangkan hati suami. Wallahu a'lam bishawab, yang dimaksud susah mendapatkan ridho suami itu bagaimana? Dalam satu perkara atau dalam keseluruhannya? Kalau dalam satu perkara, suami saya sukanya ini dan saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk ini, dalam misalnya makanan gitu ya, sudah berusaha masak yang enak, kok suami tetap kurang, maka tentu saja yang tidak bersyukur suaminya. Apakah istri dalam hal ini tetap dianggap tidak baik di sisi Allah? Ya tentu saja tidak. Kalau istri sudah maksimal dalam berikhtiar mencari keridhaan suami, suaminya enggak ridho, ya wallahu a'lam bishawab, istri sudah lepas tanggung jawab. Ya. Sehingga ridho suami yang diharapkan oleh istri tersebut mungkin terlalu tinggi bagi suaminya. Suami ingin yang sempurna. Kalau seperti itu keadaannya, maka suami ini kurang bersyukur. Nah, kalau pertanyaannya bagaimana caranya atau apakah ini sudah benar, ini jawabannya sudah benar. Dengan catatan si istri sudah maksimal. Lain cerita kalau istrinya masih kurang di dalam mengoptimalkan, sehingga suaminya masih apa? Kurang ridho. Dan tentu saja masing-masing keluarga itu beda standarisasi
keinginan gitu ya. Ada suami yang dikasih gini aja sudah bersyukur, ya alhamdulillah. Bergembiralah ibu-ibu yang suaminya neriman. Tapi kalau suaminya yang kurang puas, ya bersabarlah. Gimana lagi? Mau apa kita, Bu? Kita sudah optimal berusaha, tapi suami masih kurang puas. Ya kita bersabar. Kan hidup itu cuma dua, Bu, syukur atau sabar. Ya, di apa-apakan ya dua ini saja rumus kehidupan. Kalau kita sudah optimal ternyata masih kurang dihargai, ya bersabar. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi disampaikan? Yang memilih pendapat akikah wajib ya. Ini perlu saya luruskan. Nah, betul. Loh, kalau sudah diakikohi sama, jadi ada orang tua yang belum mampu mengakikohi anaknya, akhirnya diambil alih sama kakeknya. Terus orang tua ini merasa lupa kalau loh, sebentar. Katanya sudah diakikohi kakeknya. Kalau sudah diakikohi kakeknya, maka sudah tidak perlu akikoh lagi. Jelas ya? Jadi nggak ada masalah. Saya lupa dulu, saya nggak ngakikohi. Kenapa? Apakah karena saya pas nggak mampu atau pas saya lagi ini? Tapi kalau dia ingat betul kakeknya sudah mengakikohi cucunya, ya sudah cukup. Jadi nggak perlu diakikohi lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang disampaikan? Cukup? Baik, jika tidak ada lagi yang disampaikan, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.